Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Ratu Eka BKJ tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. Hadapi masalah tanpa gelisah. So, kali ini Ratu Eka BKJ langsung saja mau cover puisi karyanya W.S. Rendra lagi untuk Ratu Eka BKJ bacain buat kalian semuanya. Gimana? Penasaran kan? Langsung aja cekidot. Saja sebatang lisong karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit dua tiga cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 80 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa bayangan ujungnya. Menghisap udara ya disemprot deodoran. Aku melihat sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan, dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang impor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang
pandangan matanya di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Karya W.S. Rendra dari Ratu Eka PKJ. Terima kasih guys. Ya guys, demikian tadi puisi dari W.S. Rendra yang Ratu Eka PKJ bacakan buat kalian. Tentunya di sini Ratu Eka PKJ selain juga mengcover, membawakan, juga akan menganalisis, menginterpretasikan terkait karya puisi dari W.S. Rendra ini. Nah, ternyata kalau kita analisis baik secara semiotik maupun struktural, semiotik itu artinya secara simbol-simbol, yaitu diksi-diksi yang disimbolkan untuk mewakili suatu keadaan. Nah, kalau analisis struktural itu adalah analisis yang menginterpretasikan atau mengartikan suatu makna itu berdasarkan keseluruhan isi, jadi seluruhan struktur. Nah, dari tadi kita mendengar ya, Ratu Eka PKJ bacakan buat kalian, ternyata beberapa simbol-simbol semiotik yang digunakan oleh W.S. Rendra ini tidak asing atau saya menyebutnya relate dengan fenomena politik. Nah, sekedar info guys, bahwasanya puisi W.S. Rendra itu adalah puisi deklarasi, di mana beraliran realisme. Jadi biasanya karya sastra maupun karya puisi yang beraliran realisme itu biasanya cenderung mengambil fenomena-fenomena realitas nyata gitu. Nah, di sini angle-nya adalah politik, tentang situasi politik, tentang negara lah ya, tentang rakyat dan sebagainya. Nah, puisi-puisi yang berjenis deklarasi itu biasanya puisi-puisi kritik gitu ya. Nah, biar bicara tentang kritik guys, ternyata teks-teks kritikus ya, seperti teks-teks puisi ini yang ditulis oleh sastrawan dalam mengkritik suatu fenomenologi politik, ternyata ini masih relate, masih relevan dengan fenomena politik saat ini. Padahal ini puisi W.S. Rendra ini ditulis pada masa lampau, di pemerintahan yang berbeda, di masa presiden saat itu, bukan saat ini. Nah, tapi kalau kita baca baitnya ya, kita baca semiotik yang digunakan,
itu masih relevan banget. Salah satunya di sini dikatakan WS Rendra, 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Jadi di semiotik di sini dia katakan bahwasanya WS Rendra ingin mengkritik bahwasanya pemerintah, kepala di sini bisa diartikan pemerintah atau presiden ya, itu dikuasai oleh cukong. Cukong itu biasanya identik untuk melabelkan kayak misal kata orang Cina yang dia kapitalis atau bisa disebut asing kapital gitu ya. Intinya pemerintah tidak independen, pemerintah cenderung terafiliat gitu ya dengan para kapital, sehingga ketika membuat kebijakan baik berupa undang-undang maupun peraturan presiden itu cenderung menguntungkan pihak kapital dibandingkan proletar. Artinya rakyat kecil itu tidak diuntungkan, bahkan dirugikan. Yang untung siapa? Yang untung hanya sebagian kecil dari orang-orang yang punya kepentingan kapital dan berafiliat dengan pemerintah. Bahkan di sini sama Raya Senenda katakan diberakin kepalanya itu. Artinya di sini bahasanya memang pemerintah itu tuh dikuasai oleh para kapital. Jadi tidak memiliki independensi. Kebijakan-kebijakannya itu seolah-olah gitu disetir oleh para cukong-cukong ini. Dan ini dikritik WS Rendra pada masa lampau saat zaman itu. Sedangkan saat ini pun ternyata ini masih relevan. Seperti salah satu contohnya Undang-Undang Omnibus Law, di mana Undang-Undang Omnibus Law itu lebih menguntungkan para kapital dan tidak pro rakyat. Justru para buruh-buruh yang dirugikan. Nah, ini artinya kan memang kritik pemerintahan masa itu sama sekarang itu masih sama-sama aja. Artinya politik di negeri kita, di Indonesia ini sudah berganti beberapa presiden. Itu tidak ada perubahan yang signifikan, kemajuan yang signifikan. Kasusnya sama-sama aja, korupsi, nepotisme, ya kan? Dikuasai oleh cukong-cukong, undang-undang yang nggak pro rakyat, penggusuran, ya kan? Penggusuran kayak kemarin di masyarakat Rempang, rumah susun yang digusur, dibakar gitu ya. Masih relate banget kritik-kritik W.S. Rendra baik melalui puisinya yang Sajak Sebatang Lisong ini maupun yang puisi kemarin saya bacakan yang Mas Kumambang. Terus di sini disebutkan juga nih sama W.S. Rendra dalam syairnya, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Nah, pada saat itu jadi 80 juta di sini tuh W.S. Rendra bukan menulis dalam angka statistika ya. Karena di sastra itu bukan menulis secara statistika. Tapi di sini dia menulis secara simbol, semiotik. Artinya itu untuk mewakili berapa banyaknya hak-hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan itu tidak terpenuhi. Nah, kalau untuk kritikan yang ini menurut saya melihat dari saya masih menemukan beberapa anak-anak yang menjadi misalnya mohon maaf nih ya, anak jalanan, terlantar di jalan ya kan kita masih sering melihat itu gitu. Sepertinya kasus ataupun problem ini juga belum teratasi dengan baik gitu. Mungkin sudah diadakan kayak beasiswa gitu ya, tapi belum merata, belum mengatasi secara total gitu. Terus di sini dikatakan lagi sama W.S. Rendra, membentur meja papan kekuasaan yang macet. Nah, ini nih, aku bertanya tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Ini dari syair ini, semiotik ini kita bisa artikan bahwasanya
banyaknya para pengamat, kritikus, aktivis yang mereka itu tuh mempertanyakan kebijakan pemerintah yang nggak logis, yang tidak adil. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu atau pertanyaan di sini juga bisa disimbolkan sebagai kritikan sebenarnya. Bukan justru ditanggapi dengan baik, tetapi hanya dihadang. Makanya di situ dikatakan membentur meja kekuasaan yang macet. Kan. Jadi dihadang oleh yang punya kekuasaan itu. Dan ini masih relate banget. Salah satu contohnya apa? Kasusnya ke Rocky Gerung. Padahal Rocky Gerung itu dia menyuarakan terkait demokrasi, menyuarakan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah presiden saat ini ya kan, yang tidak pro rakyat seperti Omnibus Law, terus penggusuran Rembang dan lain sebagainya. Dan masih banyak yang dikritiki kan oleh Rocky Gerung. Tapi justru Rocky Gerung dikriminalisasi dengan alasan menghina presiden. Apa kan padahal dia adalah kritikus yang memang tugasnya itu mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil, yang tidak pro rakyat. Nah, seharusnya pemerintah bukan malah memancetkan atau membenturkan kritikan itu dengan kekuasaannya. Seharusnya mereka merefleksi, memperbaiki gitu. Nah, ternyata kritikan W.S. Rendra ini yang ditulis pada masa itu masih sama dengan sekarang fenomenanya. Kritikus dihadang untuk bersuara. Baik itu kritikusnya itu dalam bentuk pengamat politik, filosof, sastrawan, penyair ya. Karena kritikus itu kan berdatang dari berbagai latar belakang, maupun dari penulis dan lain sebagainya, akademisi gitu. Nah itu sejak zaman dulu sampai sekarang, zaman Baula, zamannya W.S. Rendra sampai sekarang, ternyata kok masih sama nih fenomenanya nih. Berarti kan memang situasi politik kita, negara kita tuh tidak ada kemajuan. Terus di sini lagi, nah ini relate banget pada saat ini. W.S. Rendra mengatakan dalam syairnya, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Nah, pada zaman W.S. Rendra itu ternyata kejadian problem sarjana-sarjana menganggur itu sudah terjadi. Berarti ini memang problem lama yang tidak diangkat, yang tidak diatasi. Kenapa? Kalau diatasi harusnya pengangguran itu ya kan berkurang. Nah sekarang justru malah bertambah. Artinya memang ini masalah lama ya kan, yang sudah waktu itu dikritik oleh para kritikus sastrawan, salah satunya melalui teksnya W.S. Rendra ini. Dan itu tidak ditanggapin berarti kan. Kalau ditanggapin kan harusnya kritik semacam ini. Saat ini kan kita udah nggak menemukan lagi kan fenomena seperti ini harusnya kan. Pada kenyataannya fenomena mengenai sarjana menganggur ini saat ini semakin banyak. Berpeluh di jalan raya. Jadi di sini itu W.S. Rendra melihat para sarjana yang menganggur itu dia ngantri gitu, antri cari lamaran kerjaan gitu. Nah, jadi dan itu terjadi kayak waktu itu kan pernah ada yang viral di sosial media itu yang sampai sorong-sorongan, ada yang semaput itu kan yang antri di sebuah perusahaan gitu, lamaran pekerjaan itu yang sampai yang pernah waktu itu videonya viral di sosial media. Dan ini ternyata problem di presiden-presiden waktu itu zamannya W.S. Rendra masih kita lihat di presiden saat ini. Udah ganti presiden berapa aja, fenomena itu masih terjadi. Kayaknya memang pemerintah tidak serius mengatasi ini. Ini saya tidak cuma mengatakan pemerintah yang saat ini, tapi berganti berangsur-angsur pemerintah memang tidak serius mengatasi ini. Kalau serius harusnya kayak fenomena kayak gini ya udah dikritik pada masa itu harusnya nggak muncul lagi kan saat ini. Buktinya masih muncul gitu. Terus nah ini dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti di-upgrade.
Ini maksudnya gini, enggak dia maksudnya dari WS Gerindra di sini dia bukan menyalahkan bangsanya, enggak, tapi dia di sini kan dikatakan para teknokrat berkata, jadi bukan kata dia ya. Ini dia membuat sebuah simbol pernyataan dari teknokrat itu atau para yang di birokrat yang punya kebijakan. Jadi padahal fenomena tadi ya kan seperti undang-undang yang pro cukong gitu kan, yang terus sarjana menganggur, anak-anak yang tidak mendapatkan memperoleh memperoleh pendidikan dan sebagainya. Itu oleh pemerintah, yang disalahkan adalah rakyatnya, bangsanya. Kata mereka apa? Rakyatnya malas. Padahal bukan rakyatnya sebenarnya yang malas-malas, tapi kembali lagi pemerintah yang berproblem, bermasalah dan tidak teratasi. Seperti itulah guys, kurang lebih dari puisinya W.S. Rendra ini kita bisa refleksi betapa mirisnya ya kan politik di negeri kita, di mana kasusnya sebenarnya itu aja dari zaman Baula sampai sampai sekarang, dan itu tidak diatasi. Kalau kita ingat kemarin yang puisinya W.S. Rendra yang Mas Kumambang itu kan, dia mengatakan bahasanya semua itu demi tahayul pembangunan. Artinya apa? Pengen mengembar-embarkan pembangunan aja. Seperti sekarang, kayak kayak saya sebut Presiden Jokowi ya, selalu pengen digembar-gembarkan sebagai infrastruktur kan. Zamannya Soeharto kan juga gitu, selalu digembar-gembarkan sebagai bapak pembangunan. Nah, artinya ini memang ada sebuah mindset yang salah gitu. Pemerintah yang demokrasi kita yang masih kekanak-kanakan, yang nggak stabil sejak zaman dulu sampai sekarang. Demokrasi kita yang masih sangat apa ya katakanlah rapuh gitu. Kenapa rapuh? Ini kenapa rapuh? Karena mereka, pemerintahan kita cenderung tidak siap untuk dikritik. Buktinya para kritikus-kritikus berusaha dibungkam dengan berbagai undang-undang yang mengkriminalisasi. Ini sangat miris. Kalau memang Indonesia sudah memutuskan untuk menjadi negara demokrasi, seharusnya siap konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dikritik. Konsekuensinya harus apa? Harus kembali ke rakyat. Karena demokrasi itu adalah sistem yang dari rakyat kembali ke rakyat. Seharusnya kalau itu tidak menguntungkan rakyat dan rakyat protes, kritikus itu kan salah satunya rakyat juga kan, dia seorang rakyat. Terus seharusnya merefleksi, memperbaiki diri. Bukan justru menyudutkan atau mencari-cari kriminalisasi para kritikus gitu. Nah, misalnya kalau kita ingat lagi kemarin yang viral itu loh, jurnalis asal Indonesia yang sudah bekerja di Amerika Serikat. Itu kan beritanya viral itu, yang dia ingin bertanya di forumnya waktu itu Jokowi dengan teriak. Itu kan sama pas Pampres langsung di seret keluar kan. Terus jurnalisnya bilang, padahal kalau di Amerika Serikat itu bertanya dengan cara berteriak-teriak itu udah hal biasa. Nah, artinya di sini kita jangan apa ya? Jangan kayak membela dengan kata-kata gini. Indonesia kan negara budaya sopan santun. Sopan santunnya harus ini. Nah, berarti kalau masih ada kata-kata kayak gitu, berarti Indonesia nggak siap jadi demokrasi gitu. Kalau siap jadi demokrasi, artinya kebebasan bersuara, berpendapat, mengkritik, itu lebih utama ketimbang sopan santun. Karena apalah arti sopan santun jika itu tidak menghasilkan keadilan. So, gitu aja guys dari aku, Ratu Eka PKJ. Semoga ini bermanfaat. Kita sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.